Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Nama saya Nin Pratiwi, saya dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, perkembangan revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengelola atau memproduksi barang dan jasa untuk siap dipakai. Perubahan terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang kemudian berdampak pada seluruh bidang kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, serta bersifat global. Adapun macam-macam dari revolusi industri, yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada abad ke-18, sumber tenaga utama dalam melaksanakan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional, seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun pada akhirnya, masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus menjadi penanda munculnya revolusi industri 1.0 dengan dijadikannya mesin uap sebagai alat memproduksi barang. Produktivitas pada masa ini meningkat dengan pesat. Sektor ekonomi pun turut melonjak akibat dari tingginya produktivitas. Selain itu, masyarakat sudah terlepas dari feodalisme dan dapat melakukan proses produksi tanpa harus memikirkan lahan yang luas. Kedua, revolusi industri 2.0. Pada awal abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Pada masa ini, mobil-mobil sudah mulai diproduksi secara massal. Namun, proses produksi tersebut terkendala dengan waktu produksi. Setiap mobil harus dirakit secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi-teknologi canggih secara digital, seperti menghitung rumus formula, mengirim dokumen jarak jauh, hingga mengatur manajemen keuangan, dapat dilakukan oleh komputer. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi untuk sektor manufaktur. Revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Beralih ke masa sekarang, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan, revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada 4.0 ini, revolusi terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT, Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical cloud, computing, dan cognitive computing, tenaga, manufaktur, dan banyak lagi. Perubahan revolusi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi terfokus pada sektor industri, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Intinya, revolusi industri 4.0 menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer merupakan wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relok kehidupan kita, mulai dari untuk bekerja dan belajar sampai untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, yuk kita definisikan dulu apa sih itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda loh dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasi yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama
ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahuluannya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan perkembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Bilin menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Yang keempat, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Selanjutnya, komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan berubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Adapun komponen utama komputer, yang pertama hardware, disebut juga dengan perangkat keras. Hardware dalam sistem komputer adalah komponen yang dapat dilihat dan diraba. Komponen ini membentuk suatu kesatuan sehingga dapat digunakan dalam sistem komputer. Contoh hardware yaitu keyboard dan mouse. Yang kedua, software. Software dikenal juga dengan perangkat lunak. Software merupakan salah satu program yang berisi perintah agar dapat dimengerti oleh komputer. Operasional software harus dibarengi dengan hardware. Dengan adanya software, pengguna dapat mengetik, menghitung, menggambar, mengeluarkan suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, brainware. Brainware dikenal dengan sebutan pemakaian komputer atau orang yang mengoperasikan komputer atau user. Brainware memiliki 3 tingkatan, yaitu sistem analis, programmer, dan operator. Selanjutnya yaitu manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, manfaat teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kita hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa berbeda. Kini kita sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Saat orang-orang mulai mengenal surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya. Kemudian yang kedua, manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah
kita rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kita tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan, sekarang ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Kita sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Manfaat yang ketiga yaitu dalam bidang dunia bisnis. Orang-orang terkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hanya bermodalkan gadget dan kuota internet sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga bisa dirasakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram. Apalagi dengan banyaknya aplikasi online atau marketplace yang menawarkan berbagai fasilitas, menguatkan baik penjual dan pembeli. Marketplace ini dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dari tindak penipuan online shop yang makin marak terjadi. Yang keempat, manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi juga sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Yang kelima, manfaat teknologi informasi dalam dunia perbankan. Kita tidak perlu lagi berada mengantre saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kita jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu. Selain itu, dengan adanya layanan mobile banking, kita sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Learning Management System atau LMS. Pendidikan di era serba digital ini semakin berkembang dan maju karena didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat, terlebih lagi di saat pandemi yang mana siswa masih belajar secara online. LMS atau Learning Management System adalah salah satu dari sekian banyak bukti dari perkembangan teknologi pendidikan yang merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk proses pembelajaran. Dengan bantuan dari LMS ini, proses pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Dengan harapan murid dan guru akan terbantu sekali kinerja dengan adanya LMS ini. LMS ini tidak hanya digunakan bagi orang-orang yang berada di bidang pendidikan saja. Banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan LMS ini untuk sarana edukasi bagi karyawannya. Salah satu LMS yang paling banyak digunakan adalah Moodle, yang merupakan platform layanan edukasi berbasis online yang dapat digunakan oleh dari instansi pendidikan, perusahaan, atau lembaga kursus online yang menawarkan dan memiliki banyak keunggulan dari segi penggunaannya. Moodle dikenal sebagai platform LMS yang gratis dan open source. Jadi, penggunaan Moodle ini boleh dipakai lisensinya secara gratis oleh semua penggunaannya. Bahkan, penggunaannya juga bisa mengembangkan Moodle sesuai dengan kebutuhannya. Moodle adalah sebuah platform pendidikan online yang dibuat untuk mengatur sistem manajemen pembelajaran. Kepanjangan dari Moodle adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Dari kepanjangan tersebut, intinya bahwa Moodle adalah platform LMS yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem pembelajaran. Apabila dilihat dari bidang pendidikan, manfaat yang diberikan Moodle sangatlah besar bagi murid maupun guru. Dengan menggunakan LMS ini, guru dapat mengelola sistem pembelajaran muridnya, baik itu saat memberikan tugas, menyampaikan materi, kuis, dan masih banyak lagi. Begitupun
Bagi murid, model akan membantu para murid agar lebih bisa disiplin dalam mengerjakan tugas, menjawab ujian, bekerja sama dengan temannya, dan lain-lain sebagainya. Sebagai sebuah LMS yang multifungsi, model tidak hanya dipakai oleh mereka yang bekerja di sektor pendidikan, namun cukup banyak perusahaan yang menggunakan layanan model ini untuk membantu mereka mengatasi masalah edukasi yang ada di lingkungan kerja mereka. Perusahaan dapat memanfaatkan model sebagai sarana training atau peningkatan skill bagi para pekerjaannya. Selain itu, penggunaan model ini juga bisa digunakan oleh para penyedia jasa kursus online sebab penggunaan yang mudah dan user friendly. Bisa banget layanan LMS ini dijalankan pada sebuah kursus online. Ada banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh platform LMS yang bernama model ini. Fitur yang banyak dan memiliki fungsionalitas membuat model masuk sebagai top 20 LMS yang paling banyak digunakan di dunia. Fitur-fitur canggih yang dimiliki model seperti file management, personalizer, dashboard, progress tracking, inline feedback, dan multimedia integration. Fungsi model sebagai sebuah LMS tentunya digunakan sebagai sebuah platform pendidikan, baik itu pembelajaran di instansi-instansi pendidikan maupun juga untuk perusahaan-perusahaan. Jika LMS ini digunakan di sektor pendidikan, tentu fungsinya sebagai sarana membantu program pendidikan yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan guru dan muridnya. Sedangkan bagi para perusahaan, platform ini bisa digunakan untuk mengembangkan skill yang dimiliki pekerja mereka. Sebagai platform yang banyak digunakan, tentunya tidak lepas karena model memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Platform model ini memiliki banyak keunggulan yang bermanfaat bagi para penggunanya. Yang paling umum adalah kemudahan dalam penggunaannya. Di samping itu, model juga menawarkan kelebihan menarik seperti bisa diakses secara offline, memiliki komunitas pengguna yang besar, gratis dan open source, model mudah digunakan, dan tampilan yang sederhana. Cara kerja dari model tentunya secara umum adalah sebagai sarana edukasi atau platform pendidikan berbasis web-based, yang dimana penggunaannya bisa digunakan melalui website yang tampil di brosur. Model mengatur segala hal mengenai pengelolaan sistem pembelajaran secara online. Contohnya seperti mengatur adanya kursus baru, tambahan materi, pemberian tugas, tenggat waktu, pelacakan aktivitas pembelajaran murid, dan masih banyak lagi. Model dikembangkan menjadi sebuah platform open source. Tentunya hal ini menjadi keuntungan penggunaannya untuk lebih bisa mengembangkan platform edukasi online sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu web browser. Web browser semakin memudahkan kita dalam melakukan pencarian melalui internet. Dengan mendapatkan berbagai informasi melalui web browser sangat memberikan dampak yang signifikan. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web dengan memanfaatkan jaringan internet. Web browser sendiri adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan menyajikan dan melintasi berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet. Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai macam bentuk seperti misalnya berupa halaman situs, gambar, video, infografis, konten, dan yang lainnya. Masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi dengan web browser yang sering mereka gunakan, namun belum banyak yang mengetahui ternyata macam-macam web browser. Beberapa web browser yang sering digunakan yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Netscape Navigation, Maxton Browser, iCap, Flock, UC Browser, Samsung Internet Browser, dan Opera Mini.